habis katanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan penciptaannya, maka telah diilhamkan kepada jiwa itu fujur dan takwa. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, dan merugilah orang yang membiarkan jiwanya dalam keadaan kotor. Yang kami hormati dan muliakan Bapak dan Ibu serta seluruh jemaah rahimahullah. Pertama, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, kelapangan, kemudahan dan lain-lain. Mudah-mudahan segala yang kita dapatkan itu senantiasa kita syukuri dan senantiasa pula hendaknya kita pergunakan dalam rangka meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada ibu yang hadir, tanpa terasa hari ini kita sudah sampai kepada 22 hari dari perjalanan ibadat puasa kita. Artinya ya sekitar seminggu lagi tentu Ramadan akan berangkat pula dari hadapan kita semua. Dan kira-kira Ramadan ini adalah kembali kita tingkatkan kesungguhan kita dalam menunaikan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah pendukung lainnya. Karena semakin ke ujung sesungguhnya disitulah rahasia besar dari kebesaran ibadah puasa itu. Kemudian salawat dan salam buat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak dan Ibu yang hadir, pada kesempatan tausiah kita kali ini kita memberi judul dari satu judul buku, sebuah buku. Ada satu buku, judul bukunya Tahdzibul Akhlak, ditulis oleh ulama kita dari Sumatera Barat atau dari Minangkabau ini dulu. Di dalam buku yang bagus itu ada satu bab pembahasannya namanya Fadilatul Taqwa, keberuntungan, kebajikan orang-orang bertakwa kepada Allah. Di dalam buku itu dijelaskan bahwa orang bertakwa kepada Allah itu mendapatkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Inilah yang kita bahas sedikit. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang mutakin itu, dan semoga kita selalu berjuang untuk itu. Bapak dan Ibu hadir, di dalam Al-Quran sebutan kita itu banyak. Ada orang yang disebut muhsinin. Muhsinin ini orang yang banyak berbuat baik. Ada pula orang yang disebut dengan sabirin. Kalau muhsinin itu jelas innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik itu. Ada lagi orang yang disebut dengan sabirin, orang yang hidupnya selalu bersabar. Dan Allah bersama orang-orang seperti ini. Innallaha ma'as sabirin. Kemudian ada lagi orang-orang yang bertawakal. Ada orang yang senantiasa beristighfar, mengampun kepada Allah. Dan salah satu yang kita temukan sebutan dan panggilan itu dalam Al-Quran, ada panggilan muttaqin namanya, orang-orang yang bertakwa. Dari semua panggilan itu Bapak Ibu, panggilan muttaqin itu itulah paling tinggi panggilan.
Itulah setinggi-tinggi sebutan. Kenapa? Karena mutakin itu sebutan yang harus ada di dalam jiwa orang itu semua sifat yang tadi. Orang mutakin itu harus orang yang sabar. Orang mutakin itu harus orang banyak buat baik. Orang mutakin itu orang banyak istighfar, orang bertawakal. Maka himpunan semua sifat itu ada pada orang mutakin. Dan tinggi-tinggi derajat di antara kita ini adalah derajat takwa itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu insyaallah itu adalah setakwa-takwa kamu. Jadi derajat tertinggi kita sebagai hamba Allah itu adalah derajat sebagai orang mutakin itu. Orang mutakin atau orang bertakwa itu adalah orang yang selalu patuh dan taat kepada Allah. Ketika seseorang sudah patuh dan taat kepada Allah, maka dia sudah berhak untuk mendapatkan sebutan mutakin itu. Maka contoh saja kita berpuasa ini kan perintah Allah. Ketika kita lakukan dan tunaikan perintah Allah itu, maka kita akan dihantarkan oleh ibadah kita itu menjadi orang mutakin. Tentu puasa ini segala yang kita lakukan. Ujung dari perjalanan puasa itu la'alakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan, kamu bisa sampai ke tingkat orang bertakwa. Bapak Ibu hadir, ketika seorang patuh dan taat kepada Allah, maka sesungguhnya tidak ada sebuah kebaikan yang dia lakukan itu yang disia-sia di mata Allah. Jadi tidak ada satu kepatuhan, tidak ada satu kebaikan disia-siakan oleh Allah. Tidak ada. Semuanya akan pasti dibalasi. Karena Allah katakan untuk in ahsantum li anfusikum. Jika kamu melakukan sebuah kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Sama juga artinya ketika kamu melakukan ketaatan kepada Allah, maka kebaikan dan ketaatan itu akan kembali kepadamu. Jadi tidak ada seseorang yang melakukan ibadah itu yang Allah sia-siakan. Ada balasannya maka itu. Maka oleh sebab itu kalau kita lihat dari hijau ayat-ayat Al-Quran, orang-orang senantiasa patuh dan taat kepada Allah itu, yang kemudian disebut orang bertakwa, akan mendapatkan fadilah-fadilah atau keberuntungan-keberuntungan di dalam hidup. Apa di antaranya yang kita bahas pada dulu? Pertama, orang yang selalu patuh dan taat dan bertakwa kepada Allah, dia akan meraih cinta dan kasih sayang Allah. Innallaha yuhibbul. Allah itu sangat sayang kepada hamba-hamba yang muttaqin. Dan itu yang tertinggi dari harapan kita sebagai hamba Allah. Yang tertinggi dari harapan seorang hamba Allah itu adalah mendapatkan kasih sayang Allah. Itu tertinggi harapan kita. Kalau kita mengharapkan surga dalam ibadah kita, boleh, tidak terlarang. Kalau kita dengan ibadah kita itu berharap jauh dari neraka, boleh. Tapi ada yang lebih tinggi dari harapan seorang sesungguhnya itu. Apa itu? Ketika dia mendapatkan kasih sayang Allah. Dan begitulah Nabi kita beribadah, ya, sehingga beliau tidak berhenti-henti ibadah, walaupun sudah dinyatakan maksum, terpelihara Nabi kita itu dari dosa dan kesalahan. Kalau boleh kita mengatakan surga akan berebut, dibukakan pintunya untuk masuk oleh Nabi kita, neraka akan menutup pintu supaya jangan dimasukin. Begitulah Nabi kita. Tapi Nabi kita tidak pernah berhenti dalam beribadah. Ya, sampai-sampai kelihatan bengkak kakinya. Sehingga malam hari itu Aisyah selalu melihat Rasulullah itu bermunajat kepada Allah. Apa yang dicari oleh Nabi kita lagi? Tidaklah beliau itu beribadah karena mengharap surganya, tidak pula kepada takutnya kepada nerakanya, tapi Nabi beribadah itu semata-mata ini berharap kasih sayang Allah, dekat dengan Allah. Nah, jadi janji Allah seperti itu. Kita akan mendapatkan kasih sayang Allah, dilindunginya kita. Yang pertama. Yang kedua, apa yang kita dapatkan dalam hidup ketika kita betul-betul mau patuh dan taat, yaitu lahum maghfiratun. Mereka orang-orang bertakwa itu akan selalu mendapat ampunan dari Allah. Kita hidup ini Bapak Ibu tidak mungkin terlepas dari salah dan terlupa. Tidak.
Nah, atas semua itu kita disuruh cepat-cepat minta ampun. Dan orang-orang bertakwa, ampunan itu akan cepat pula mereka terima. Ya, maka dengan ampunan Allah itu, maka orang bertakwa itu akan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Dalam Al-Quran sebut dalam keadaan jiwa yang bersih dan bening, salim, walaupun salim. Jadi Allah punya dosa kita. Ya, makanya setiap ibadah yang kita lakukan itu ujungnya selalu ampunan. Jadi kita beribadah kepada itu ada ampunan. Kita berwudu lillahi ta'ala, wudu itu akan menghapuskan dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota tubuh kita. Kita berpuasa seperti ini, puasa ini ujungnya ampunan Allah, dosa-dosa kita berlalu. Kan begitu? Kita sholat dengan baik, Allah berikan ampunan dengan sholat kita yang baik. Jadi tidak ada, ya, dari ibadah kita itu tidak ada buahnya. Salah satu buah dari ibadah itu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun kesalahan kita, walaupun sebanyak pasir di pantai, tapi ketika kita kembali ke jalan Allah dengan ketakwaan, dengan patuh dan taat kepada perintahnya, insya Allah Allah akan ampuni dan berikan ampunan itu kepada kita. Ya, ketika apa keutamaan orang bertakwa itu? Allah janjikan kemudahan di dalam hidupnya. Bahkan Allah janjikan kepada mereka itu jalan keluar ketika dia berada dalam kesulitan. Jadi kita orang bertakwa ini tidak boleh hidup pesimis, Bapak Ibu. Yakin saja kita akan ada kemudahan dari sebuah kesulitan yang kita temukan dalam hidup. Ya. Maka orang bertakwa itu hidup selalu yakin bahwasanya kesulitan yang ditemui Allah sudah menjadikan kepadanya ada kemudahan. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar ketika dia menghadapi kesulitan. Cuma banyak kita tidak percaya, banyak bimbang dan ragu. Bahkan ada yang menyaksikan, kalau saya banyak ibadah, apa yang akan dapat dari saya? Allah janjikan, siapa bertakwa, patuh dan taat, akan ada jalan keluar dari hidup. Maka kita orang bertakwa ini jangan stres, jangan mudah depresi kita. Akan ada kita temukan kemudahan-kemudahan dari kehidupan kita. Ada kisah yang disampaikan oleh Nabi. Jadi Nabi itu pernah menyampaikan kepada sahabat tentang kisah orang sebelum kita, kata beliau. Kisah apa itu? Kisah 3 orang yang sedang melakukan perjalanan. Lalu dalam perjalanan itu mereka ditimpa oleh hujan yang sangat lebat. Mereka berlari mencari tempat berteduh. Bertemulah sebuah buah masuk ke dalam. Hujan yang sangat deras begitu, ternyata terjadi longsor yang pas pula di depan pintu bawah itu, tertutuplah pintu bawah itu. Tertutup, tidak bisa keluar. Nah, di sini Bapak Ibu, Allah akan memberikan kemudahan kepada orang bertakwa. Ternyata orang yang terkurung ini adalah orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah. Dan masing-masing mereka ada melakukan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Maka masing-masing mereka berdoa kepada Allah yang 3 itu. Yang pertama berdoanya, ya Allah, ya Tuhanku, aku memiliki seorang ibu yang sudah tua. Ya, setiap hari aku beri susu, dan susu yang diperas itu belum diberikan kepada anak dan istri sebelum terlebih dahulu diberikan kepada ibuku. Sampai suatu ketika ibunya sudah tertidur, ditunggunya sampai ibu terbangun semalam-malam hari. Begitu dia sangat memuliakan ibunya, ya, sangat memuliakan ibunya. Ya Allah, lalu dia berdoa, ya Allah Tuhan, kalau itu adalah sebuah kebaikan di sisimu, maka berikanlah kemudahan, lepaskanlah kami daripada cobaan ini. Maka Rasulullah katakan, doanya dijabah oleh Allah karena kasih sayangnya kepada ibunya. Doanya dijabah oleh Allah, maka longsoran tadi berkurang. Nampak sedikit pintu, cuma belum bisa keluar kepala dulu. Yang satu lagi kemudian berdoa pula, ya Allah ya Tuhanku, dulu ada orang bekerja di rumahku, bekerja bersamaku lama sekali, tapi kemudian dia pergi saja.
Tidak diambilnya upahnya. Nah, kemudian upah itu diberikan kepada binatang ternak, dan binatang ternak itu berkembang biak. Lalu suatu saat dia datang kepada aku meminta upahnya. Nah, baru itu apa yang butuh. Dorang pada jawab setengah tahun dan jangan dia upah. Atau buat seperti itu dia pagi jelek. Alah, pitinya masih ada dah. Nah, kalau seandainya pitinya banyak, dia boleh kadai kete. Kadai kete, kete lah gadang, cik lah dua lah tiga, maju. Lalu suatu saat dia datang kepada kita meminta. Pitinya lah kita goyang ke kadai. Nah, lari sini, dah laku. Kira bahas sifat awak. Lain kita bagi yang kira awak. Dia lagi balik kadai pun tiga kadainya lah maju. Mereka dah kira orang tu. Agak tarik pun lain barang. Kurang. Lain seketek. So ada juga lain kawan lain tu. Lain kurang besar. Berat. Baik tak? Tapi Allah yang orang tadi tak. Binatang ternak itu sudah berkembang biak ya Allah. Lalu dia datang, apa katanya? Ini binatang ternak ini adalah dari uangmu. Sekarang ambillah semua. Itu apa dah? Kadai dah tiga dari piti pokoknya gaji orang tadi. Dah gajinya ambil kadai dah tiga orang. Sudah tiambo dulu betul. Ya kan? Dan seperti itu ya Allah, ambillah keserahkan semua. Dia bermohon kepada Allah, lepaskan aku dari kesulitan ini Allah. Kali itu adalah sebuah kebaikan. Rasulullah katakan terbuka pintu buahmu. Nah, tinggal satu orang lagi berdoa. Apa doanya ya Allah Tuhanku? Suatu ketika datang seorang perempuan kepadaku meminjam uang karena dia miskin. Dia masih muda, aku pun muda. Aku berikan uang itu kepada dirinya, tapi dengan catatan dia bersamaku. Sementara aku belum nikahnya. Nah, ketika aku akan mendekatinya, apa kata perempuan itu? Cincin ini jangan dibuka kecuali oleh pelakunya. Mendengar itu aku takut ya Allah, aku lari. Maka tidak terjadilah cincin itu aku buka dari tangannya. Nah, jadi kalau itu ya Allah Tuhanku, berikanlah. Kalau itu sebuah kebaikan, maka berikanlah kemudahan kepadaku. Maka terbukalah pintu gua itu dan mereka semuanya selamat, kata Rasulullah. Jadi kalau kita ini bertakwa patuh dan taat kepada Allah, itu tidak sulit. Akan ada saja jalan keluar ketika kita menemukan kesulitan. Dan tidak perlu kita depresi, tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita sampai stres. Itu janji Allah. Kemudian apa janji Allah kepada orang bertakwa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki Allah pakai rezeki dari pintu yang tidak kira. Layannya sudah datang masa kita pasti itu. Ya tak? Tiba sana sakit pun tidak tahu datang. Kemudahan rezeki. Jadi rezeki kita itu dimudahkan oleh Allah, salah satunya karena ketaatan dan kepatuhan kita. Dan orang yang jauh dari Allah justru sempit hidupnya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasuruhu yaumil qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka hidupnya akan sempit dan kami bangkitkan dia di padang mahsyar dalam keadaan buta. Itu kalau jauh dari Allah. Sampai la baina lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi mereka itu hidup yang sempit. Dan hidup yang sempit apa? Dua maknanya. Pertama, sempit harta. Jadi kalau sempit harta, hidup ini susah selalu. Maka hendaklah kita introspeksi diri, Bapak Ibu, apa yang salah dalam hidup saya. Kembali kita kepada Allah, bermohon kepada Allah supaya dimudahkan. Kau itu awalnya susah, jiwa dipasampikan, meminta panjang-panjang doa kepada Allah. Tapi apa yang disuruh nak dilakukan. Tapi yang kedua, sempit itu bukan harta saja. Sempit itu maksudnya mungkin hartanya lapang, tapi jiwanya dan tenang sebatin. Kalau orang jauh dari Allah pasti tidak tenang. Tapi kalau dekat kepada Allah, maka dia akan tenang pasti. Jadi begitu jaminan Allah kepada orang bertakwa itu, diberikan kemudahan jalan keluarnya, yang keluar dari kesulitan yang keempat.
dan Allah berikan rezeki yang tidak dia kira-kira. Kamu pernah mendengar cerita? Kau rasa orang bertakwa apa itu? Dia namanya cerita kamu. Ada satu pasar, ada seorang anak bujang. Anak bujang kau kerajuannya mengalihkan dua saja. Lalu, cuman saya belum datang waktu azan, ditutup ada itu, kemudian sholat. Begitu. Berapalah untungnya menjual yang segitu? Sedikit untungnya. Tapi dia selalu taat. Datang waktu sholat kau bukan. Tidak berapa untungnya. Tapi begitulah Bapak Ibu, ketaatan itu akan berbuah. Nah di depan itu ada orang kaya, bertoko besar. Nah, kayu rayu gadang toko. Lalu bagaimana? Suatu ketika bertanyalah bapak itu, nampak ini nak bujang kau rajin bertanya di mana kampung siko. Galek kau saja pak. Lepas pagi habis siang, lepas siang habis malam. Apa kata apa tu? Dia mau apa lagi modal? Dari. Tapi ada syaratnya cek. Apa syaratnya tu? Menikah dengan apa? Tak berapa baik modalnya tu. Kalau lah nikah jangan naknya akan dikurus dari. Itu rasa kira pak. Dan kenapa tu? Bertakwa lah pak. Dia boleh cerita apa cerita. Tidak deh. Saya Nah, expired kata beliau. Expired. Kalau tadi bujang. Jadi maksudnya Tidak sebab jadi ini. nak muda-muda, baru-baru nak pun tidak ada jangan cabai rajin-rajin sewa. Begitu ibu. Allah mudahkan rezekinya. Hendak. Jadi dapat lainnya iklan sampo 2 in 1. Beli 1 dapat 2. Dapat orang rumah dapat akhirnya rumahnya uruslah rumahku, anak-anakku. Begitu Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Tidak ada yang sulit hidup ini. Dan yang terakhir orang bertakwa itu Allah bahagiakan hatinya, Allah tenteramkan jiwanya. Ala bizikrillahi tasmainul qulub. Ketahuilah kata Allah, hanya satu jalan untuk bisa jiwa bisa tenang. Apa itu? Zikir kepada Allah. Jadi kalau kita selalu patuh beribadah kepada Allah, batin ini tenang-tenang saja. Tidak risau-risau benawa. Tidak. Tenang. Perasaan ibu gini, tenang batin tu. Karena walaupun kurang senang perasaan anda, yang perlu kan batin tenang. Walaupun perasaan anda senang, senang perasaan. Perasaan senang, hati tenang, surga. Masal bot. Nah, kenapa? Surga itu kecapean ka ada dari awak. Kalau lah tanam batin tersalah suri salbo atau apa. Amin. Tapi kalau batin kau dah tanam dia salah suri neraka. Allah. Nah, kalau ada nyanyi etek ambo dulu dalam monya dia meninggal. Siapa tahu etek satu Rafika Duri namanya. Bayu mah kecapat. Dia etek ambo etek Jawa. Dia tekanan Rafika Duri itu. Ada guna kalau hati sedang lama nasi dimakan raso apa? Nak kenal pada etek bodra. Ya Allah. Kasih sekam. Etek apa banyak dikasih etek ke dalam etek Jawa. Nasi dimakan raso, air diminum raso, duri. Itu perasaan kalau nak tanam begitu. Nah, barak lama bana sambawa di hidangan, tapi hati sedang nak tanam, tak ada dalam masalah. Jadi kebahagiaan itu di hati. Tapi kalau perasaan lagi tenang, jiwa lagi tenteram, Pak Abana lah nanti adun, Pak habis sedolah. Iya Pak. Agak semalah dosa orang sambahnya. Di ibu kuati serang tanam, apa serang tanam keluartinya. Oh habis. Bahagia. Oleh sebab itu ketenangan batin dalam hidup itu kita raih dengan ibadah. Insya Allah Bapak Ibu, kita akan bahagia dalam hidup kalau kita pandai menjaga
walaupun kita tidak begitu senang. Karena senang itu adalah harta tidak apa-apa. Walaupun hari raya kok, nah kurang senang, ekonomi kurang sehat, tapi batin sehat, insya Allah sehat. Nah, insya Allah sehat. Tidak lama lagi kita berlebaran. Yang penting kita beridul fitri dulu. Kembali ke fitrah kita sebagai hamba Allah yang tinggi. Kalau berlebaran di masa PSBB itu, nah, masa PSBB tak berapa ada itu sudah lebaran. Jadi paksakan diri di luar kesakupan. Ya dah. Berapa ada rezeki, qanaah kita dengan rezeki. Target utama kita beridul fitri. Beridul fitri artinya kembali kita ke fitrah kita sebagai hamba Allah yang patuh dan taat. Demikian saja Bapak Ibu yang hadir. Semoga bermanfaat tausiah kita pada subuh kali ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Darul. Aduh, berbeda di tapi lain. Tapi lain ada tanya Ustaz, apa tuh nomor barang kecil? Ai, pun ada yang tanya, Ibu enggak tuh. Jadi apa namanya Pak Pan tuh enggak pernah tanya. Tanya Pak Man? Enggak ada tuh. Oh, matur mengatur. Ustaz, tanya nomor telepon. Oh, nomor telepon. Jadi apa ya Bu? Jadi itu sampai Bu. Ya. Jadi doa kita bersama semoga kita selalu dalam lindungan Allah, kita selalu penyertaan dari Allah SWT. Semoga kita sehat-sehat saja. Ya, karena ini putaran kedua tausiah di bulan Ramadan, mudah-mudahan terselesai. Amin. Biasanya Bapak Ibu persoalan nomor peci kalau madu Ibu bertanya, atas nomor telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah Ustaz Effendi Rashid